Siang Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sastri Julianti Pardosi dengan NIM 20.173053, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi fisika di LPTK Universitas PGRI Palembang. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa, ya, yang dipimpin oleh Christian. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Helen. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, birulah Indonesia Raya. Sekarang teacher mau menyapa siswa-siswi kami semuanya. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, teacher mau absen, ya, absen kehadiran siswa-siswi kami. Agustinus Sutanto. Berikutnya, Anugrah Ramadhani Putra. Selanjutnya, Rahman Sanjaya. Oke, selanjutnya Maria Felicia Diana Nazara. Oke, selanjutnya Suci Melni Sari Baru. Selanjutnya Tiandira Amelia Abu Melia Manalu. Yang terakhir, yang paling akhir absen ya, Yohanes Panizai. Ini materi kita itu adalah tentang tentang getaran. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ke penjelasan materinya, terlebih dahulu kita sampaikan tujuan kita belajar tentang getaran, ya. Nah, coba ketika kalian mendengarkan kata getaran, nah, tujuan kita mempelajari materi ini apa? Ya, yang pertama itu supaya kita mengetahui apa itu getaran. Terus, apalagi kita belajar tentang materi ini. Peserta didik semua bisa menganalisis tentang getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi tujuannya sudah kita sampaikan. Menurut siswa-siswi semuanya, getaran itu apa? Atau saya kasih contoh lah dulu ya. Nih, soalnya apa nih? Penggaris. Biasanya penggaris gunanya itu apa? Mengukur. Ya, mengukur. Sekarang penggaris ini teacher buat sebagai contoh untuk aplikasi tentang getaran. Enggak siswa-siswi kami yang bisa mempergunakan penggaris ini supaya menghasilkan yang namanya getaran. Nah, silakan. Lebih bagusnya diletakkan di atas meja ya supaya kelihatan. Nah, yang lainnya juga kalau punya penggaris baik itu penggaris besi atau plastik, coba diletakkan seperti yang dilakukan oleh temannya, ya. Lihat dulu contohnya yang diberikan oleh Restu. Tunggu dulu. Ayo Restu.
Ya, kapal. Dijadikan ya. Balon ya supaya jangan sebagai contoh ya dalam aplikasi getaran. Ya, ini talinya, ini bebannya. Sudah. Dalam kondisi seperti ini kenapa harus ada? Atau tangan kita yang ada di kita buat itu sebagai penyangga untuk menahan tali tersebut supaya jangan jatuh atau tidak bergoyang-goyang sebelum kita berikan sentuhan. Oke? Nah, dalam kondisi seperti ini adalah titik kesetimbangan. Ya. Terus kita ingin mengayunkan batu ini. Berarti kalau kita mengayunkannya kita harus memberikan apa? Sentuhan atau tarikan sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini kita contohkan sebelah kanan dikejar dan sebelah kiri dikejar ya. Nah, pada aktivitas kamu nanti dan lembar kerja kamu nanti kamu akan mengukur keseimbangan dengan titik awal ya sesuai dengan sudut yang sudah ditentukan pada lembar kerja kamu. Oke, sampai di keseimbangan. Ini nanti ketika kamu tarik arus ke sini, kamu ambil sudut misalkan ini 10 derajat. Oke. Nah, sekarang teacher berikan tarikan kepada posisi sebelah kanan teacher ya. Ya, di sini teacher nggak menentukan berapa sudutnya. Ini hanya untuk memberikan contoh kepada kalian nanti saat melakukan aktivitas, kamu harus tentukan berapa sudutnya. Oke, ini ya, teacher ayunkan. Apa yang terjadi? Bergoyang dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Oke. Nah, hal yang seperti ini biasanya kalian lihat di tadi contohnya kan Ayunan. Ada ayunan. Ya, siapa sudutnya adik? Adik bayi ya? Bayi kan sebelum dia besar kan pada bayi dulu. Ya, dari bayi dulu kan? Jadi dari bayi dulu ya kan? Jadi itu ya di situ ketika adik bayimu mau ditidurkan oleh orang tuamu dimasukkan dalam ayunan kan? Terus diayunkan dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang. Ya, sekarang yang namanya satu getaran atau satu ayunan pada peristiwa ini dari kalau misalkan teacher berikan tarikan ke sebelah kanan. Ya, dari sini berarti titik awalnya ya. Oke, yang namanya getaran dari mana? Dari kanan ke kiri. Berarti dimulai dari titik awal akan kembali ke titik awal lagi. Ya, tapi ada sekali, 2 kali. Ya, kembali ke titik awal itu yang namanya satu getaran. Nah, pada peristiwa ini yang dinamakan setengah getaran dari mana ke mana kalau dimulai dari sini? Ya, dari kanan ke kiri. Setengah ya. Di awal keseimbangan sebelah sini. Oke, paham sampai sini? Untuk seperempat getaran? Ya, dari titik awal sampai titik keseimbangan. Paham sampai sini? Oke. Nah, kita ke tadi berarti dari sini siapa yang bisa menyimpulkan apa definisi dari getaran? Ya, silakan. Bolak balik suatu benda. Ada yang bisa melengkapi? Ada? Silakan Christian. Ya, jadi yang namanya getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda pada titik keseimbangan. Oke, sampai sini paham? Paham. Kita masuk ke variabel. Variabel tentang getaran ya. Ini variabel pada getaran itu ada frekuensinya, ya, ada periodenya. Itu penanda. Frekuensi itu apa? Ukuran seberapa cepat suatu getaran terjadi. Ya. Nah, kalau periode? Ya, Lama satu getaran terjadi. ya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, persamanya ini ya. Dari satu. Boleh disana.
Oke, penjelasannya sama. Jadi di situ adalah waktu setel, ya. Dan itu adalah jumlah getaran atau jumlah ayunan. Ya, 1 menit. T besar itu apa? T besar. Periode satuannya? S depan. Oke, coba kita masuk ke contoh soal. Oke, kita bantu bacanya ya, karena bacanya. Perhatikan. Sebuah bandul sederhana berayun dari titik A ke titik B hingga ke titik C. Kemudian kembali lagi ke titik A. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu ayunan penuh dari A ke B hingga ke C dan kembali lagi ke A adalah 2 detik. Berarti 2 detik itu apanya? Kita mulai dari yang diketahui. Waktunya dilambangkan dengan S. itu satuannya. Lambang dari T besar atau kecil? T nggak tahu. Kecil. 2 detik. Ya, berarti kalau satu ayunan itu jumlah ayunannya atau apanya? Nah, dilambangkan dengan N. berapa tadi? 1. Dan yang ditanyakan frekuensi dan periode yang ditanyakan. Jawab sama dengan per T. Oke, sama dengan N-nya berapa? 1. T-nya 2. Berarti F sama dengan 1 bagi 2. 1 bagi 2. Setengah. Ya tahu 1 bagi 2 kan setengah. Kalau dijadikan bilangan desimal berapa 1 bagi 2? Ya, 0,5. Ini per second atau sama dengan 0,5 hertz atau Hz. Ya. Nah, frekuensinya sudah ditemukan? Ya, kita masuk ke periodenya. T. Saya gunakan untuk mencari periode T per T-nya 1. Berarti periodenya berapa? 2 second. Oke, sudah paham nggak? Sudah paham? Bisa kita lanjutkan ke dalam tempat kerja siswa? Bisa. Oke, kita bagikan beberapa PD-nya ya. Dan PD itu sama dengan tempat kerja peserta didik. Ya. Kita bagikan ada 4 tabel pengamatan ya. Dengan panjang tali 10 cm dengan 15 cm. Semua membacanya? Nah, pada lembar kerja kamu ya, di situ tertulis ya, judulnya adalah getaran ya. Tujuannya itu adalah untuk mengamati getaran yang terjadi pada bandul. Ya, alat dan bahannya sudah tersedia semua kan? Sudah. Oke, dari bandul, benang nilon, gunting, stopwatch dan penggaris serta busur. Ya. Dan nah, kegiatan yang akan kamu lakukan ya itu sama dengan langkah kerjanya. Pertama, kamu ukur ya panjang tali itu panjang nilon ya sesuai yang bertingkat pada tabel pengamatan yaitu 10 cm dan 15 cm. Ya. Kemudian setelah kamu ukur talinya ya seperti yang dicontohkan tadi ya, di situ nanti yang sebagai penyangganya adalah tangan kamu kita buat ya, karena yang kita lakukan adalah kita sederhana ya, karena alat dan bahan kita tidak lengkap di pilihan kita, jadi kita ambil contoh aplikasinya itu yang sederhana aja. Oke, jadi penyangga kita nanti tangan kamu sudah, nanti kamu ukur ya talinya sepanjang 10 cm dan 15 cm sesuai dengan tabel pengamatan yang diminta. Oke, sampai sini paham? Nanti bicara pada saat kapan kita mau kosmosnya. Nah, ketika kamu sudah menentukan panjang talinya, ya, ketika kamu mulai melakukan angka kerjanya, mulai mengaitkan kamu sih buat dulu titik keseimbangannya. Nah, jangan itu dari titik keseimbangan dengan titik awal, ya, awal lininya. Kamu itu dari titik keseimbangan sama titik awal pengayunan. Sampai
5 detik, ya, 10 detik, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham? Paham? Nanti kamu catat nanti banyaknya getaran. Kemudian untuk frekuensi dan periodenya kamu cari menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan. Oke? Demikian juga untuk tabel pengamatan yang kedua, ketiga, dan keempat. Sudah? Paham? Paham? Nah, berikutnya. Kemudian di situ ada pertanyaannya, ya, dari pengamatan kamu. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya getaran? Ya. Yang kedua, apakah besarnya sudut menentukan banyaknya getaran? Berikutnya, apakah panjang tali mempengaruhi cepat lambatnya getaran? Terus, kamu simpulkan dari yang kamu kerjakan itu, kamu tulis kesimpulannya apa? Ya, nanti mungkin seterusnya akan ada aktivitas berikutnya. Oke, sekarang dari yang sudah kita jelaskan, siswa-siswi teacher sudah paham semuanya? Sudah tahu untuk apa yang untuk aktivitasnya? Sudah? Bisa dikerjakan? Sudah, silakan dikerjakan dan isi tabel pengamatannya. Ya, kelompok siapa yang sudah selesai? Let's go. Oke. Yang lain perhatikan ya, tidak berprestasi lagi. Silakan kalau ke depan. Kamu presentasikan hasil kerja kamu. Nanti yang dulu boleh bertanya hanya 2 pertanyaan. Ya, tidak lebih. Silakan. Big scientist. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Periode 1,2 banyaknya getaran yang dihasilkan 15. Periode 1 frekuensi 4 waktu tentukan 20 detik. Banyaknya getaran yang dihasilkan 20. Periode 1 frekuensi 1 5 waktu yang ditentukan 25 detik. Banyaknya getaran yang dihasilkan 26. Periode 1,4 frekuensi 0,9 6 waktu yang ditentukan 30 detik. Banyaknya getaran yang dihasilkan
para sahabat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mencari getaran dan juga frekuensi pada nomor 20 sekon pada tabel 2. Terima kasih telah menjawab. Ada lagi teman-teman mau tanya? Pikir apa sedikit ya? Saya perbaiki bukan V tapi F ya. Ya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, silakan hapus untuk kelompok tiga. Nah, tadi kita janjikan akan memberikan reward. Sudah berani maju, sudah berani tampil ke depan. Oke? Tadi kelompok siapa? Kelompok Restu. Berikutnya kelompok Stripa. Oke, dari semua yang kita kerjakan, ada nggak siswa teacher ini yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Christian. Jadi getaran itu adalah suatu gerakan bolak-balik dari suatu benda menuju ke posisi sendiri. Oke. Ya, masih ada lagi? Ada. Getaran itu ada beberapa pembagiannya seperti P, N, sama F. F itu adalah frekuensi. N itu adalah periode perputaran balik antar benda dari posisinya kembali ke posisi yang kembali. Lalu T itu adalah waktu yang digunakan dalam untuk mencari frekuensi atau Oke, terima kasih buat Christian. Berikan aplaus untuk Christian. Ya, seperti yang Christian sampaikan tadi, bahwa getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda pada titik keseimbangan. Ya, banyak hal ya yang mempengaruhi daripada getaran ini. Caranya ada masanya ya, masa itu beban yang kamu tadi kita contohkan batu. Ya, itu salah satu faktor yang mempengaruhi getaran. Terus apalagi ada konstanta. Ada nggak pengaruhnya tali? ada. Ada. Kemudian amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Kita masuk ke dalam refleksi. Rasakan pada saat melakukan aktivitas ini. Apakah Anda bahagia, sedih, atau tidak? Bahagia. Siapa yang mau memberikan refleksinya? Ayo maju ke depan. Kamu sendiri. Helen, kamu. Maju deh. Maju ke depan. Cepat. Kamu berikan ekspresinya bagaimana? Hari ini ketika kamu belajar. Apa artinya itu kalau gini? Apa artinya? Senang atau bagaimana? Senang. Nah, emotikon untuk senang bagaimana? Oke, terima kasih buat Helen. Silakan duduk. Kita duduk, Helen. Mana di sini? Pembelajaran hari ini? Apa? Bahagia? Senang. Nah, bagaimana emotikon untuk senang? Oke, dia bahagia ya. Oke, terima kasih buat Manalu. Berikan aplaus untuk Manalu. Jika ada refleksi berarti ada umpan baliknya. Umpan baliknya ini adalah dari semuanya itu ya, dari yang sudah kita pelajari ya, bagaimana penyampaian materi yang bisa sampaikan. Apakah itu memuaskan atau sangat memuaskan? Sangat memuaskan. Kenapa kamu mengatakan sangat memuaskan? Memberikan penjelasannya? Kakinya nggak boleh. Oke, ya benar. Tepuk tangan buat Restu. Yang depan Tian. Saya merasa bahagia karena telah belajar tentang
yang bisa